Menurut Detik News, di bulan Agustus 2020 yang lalu, sebanyak 3 hektar lahan jati di kawasan hutan Taman Nasional Baluran Situbondo, Jawa Timur terbakar. Ditengarai, pemicu kebakaran ternyata sangat simpel sekali, yaitu putung rokok yang dilempar pengendara kendaraan bermotor yang lewat. Demikian pula dengan memberikan stimulasi atau rangsangan intelektual pada seorang anak. Ada ungkapan mengatakan, pendidikan itu seperti memantikkan api. Dengan percikan api yang kecil, berhektar-hektar hutan bisa terbakar. Demikian pula, dengan memberikan stimulasi pada anak walaupun dilakukan dalam beberapa detik, bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan otak anak secara intelektual. Kenapa ini bisa terjadi? Dan apa kaitannya dengan menyekolahkan anak sedini mungkin? Berikut penjelasannya. Namun, sebelum saya lanjutkan tema ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini ya ayah bunda. Terima kasih. Potensi intelektual yang luar biasa di masa keemasan seorang anak usia 0 sampai 4 tahun. Para pakar pendidikan anak seperti Benjamin S. Bloom, Tony Buzan, dan juga Butler L. White mengatakan bahwa masa-masa yang sangat penting bagi seorang anak untuk menerap ilmu pengetahuan apapun itu adalah di usia 0 sampai 4 tahun. Itulah masa-masa keemasan anak secara intelektual atau golden age. Maka tidak heran jika banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya sedini mungkin mengingat potensi intelektual yang sangat singkat ini. Apakah memang efektif menyekolahkannya sejak dini? Sebenarnya menyekolahkan anak sejak dini itu bagus dan efektif jika maksud utama dari orang tua adalah supaya anak lebih bisa beradaptasi untuk bersosialisasi. Karena ada teman-teman lainnya, jadi akan mempermudah anak untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak seusianya. Karena kita sebagai manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Selain itu, di sekolah anak-anak akan belajar berkompetisi secara positif karena adanya pembanding. Namun ada satu hal penting yang orang tua harus ingat jika ingin menyekolahkan anaknya sejak dini. Apa itu? Tetap orang tua adalah guru yang terbaik untuk anak. Orang tua tidak boleh beranggapan bahwa dengan menyekolahkan anaknya sejak dini di sekolah itu sudah cukup. Orang tua tidak boleh berpikir untuk sepenuhnya berharap bahwa semua hal soal pendidikan diserahkan ke sekolah. Sekolah dan guru itu menjadi mitra bagi orang tua untuk membuat anak sukses. Tetapi peranan orang tua sangat penting. Usia 0-4 tahun, daya serap kemampuan intelektual anak berada dalam masa-masa keemasannya. Melalui kelima inderanya, anak-anak akan menyerap semua yang ada di sekelilingnya termasuk di rumah. Setelah waktu, anak lebih banyak berada di rumah daripada di sekolah. Jadi sebenarnya rumah adalah tempat yang sangat efektif bagi orang tua untuk memperkenalkan pengetahuan pada anak. Coba orang tua perhatikan dari para guru playgroup atau TK dalam cara mengajarkan pada anak didiknya. Apakah orang tua bisa lakukan juga? Pasti bisa. Soal materi pengetahuannya pasti orang tua bisa dapatkan. Betul kan? Di zaman yang serba modern, yang serba digital ini, dengan mudahnya orang tua bisa mendapatkan materi-materi dari bahan ajar untuk anak. Semua tergantung sepenuhnya pada orang tua. Jika orang tua kreatif dan juga punya semangat dalam membantu anak di masa-masa keemasan secara intelektual, maka mendidik anak di rumah sendiri akan menjadi suatu tantangan yang tentu sangat menyenangkan dan terbukti sangat efektif. Bahkan jika sebelumnya orang tua sudah lakukan stimulasi sebelum anak masuk sekolah, itu sangat bagus. Karena anak sudah menjadi pribadi yang siap dan matang untuk berada di sekolah. Sehingga anak akan lebih mudah beradaptasi dengan suasana sekolah, baik dengan guru, teman-temannya, atau bahkan dengan ilmu yang akan diterimanya. Memang butuh pengorbanan yang sangat besar dari pihak orang tua di masa-masa keemasan intelektual anak. Bukan hanya soal biaya, tapi juga soal waktu. Bahkan dalam soal sifat pun, orang tua akan diuji kesabarannya dalam mendidik anak. Memang menyekolahkan anak sejak dini untuk menjadi pribadi yang sukses itu efektif, tapi itu akan jauh lebih efektif lagi jika orang tua juga berperan besar. Karena orang tua tetaplah sebagai guru yang pertama dan utama buat anak, dan rumah adalah sekolah yang terbaik buat anak. Terima kasih telah menonton video ini ya ayah bunda. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.